Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa jamaah Jannah Firdaus dimanapun Anda berada, insyaallah mudah-mudahan lancar selalu puasanya. Dan insyaallah saya mengucapkan taqabbalallahu minna minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Sebelum memasuki satu Idul Fitri, ya satu Syawal, mudah-mudahan saya dan Syawal mohon maaf lahir dan batin. Nah, teman-teman jamaah Jannah Firdaus dimanapun Anda berada, di sisa terakhir ini, ya salah satu waktu yang mustajab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan Rasulullah adalah salah satunya ketika berbuka puasa. Ya, ini banyak yang ketinggalan ya waktu ataupun momen tersebut, sibuk dengan buka puasanya. Ya, lalu mana lagi? Yaitu ketika waktu sahur. Ya, ini banyak nih yang terjebak. Ya, terjebak dengan kebiasaan begadang, ya, nonton bola, begadang tak jelas. Ya, padahal itu waktu mustajab, apalagi di bulan Ramadan ini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa bil asharihum wastaghfirun." Jadi kau tempatnya untuk beristighfar yang paling bagus itu waktu sahur. Ya. Ini waktu 1/4 malam atau 1/3 malam atau sedikit-sedikitnya sebelum waktu subuh. Jadi teman-teman, ini kita di Indonesia ini ditayangkan beberapa tayangan-tayangan yang lelucon, yang lucu-lucu di ketika Ramadan. Akhirnya ya kelewat begitu saja waktunya. Memang entah itu Allah alam disengaja sama mereka ini supaya dibuatnya lalai ini umat Islam dalam memanfaatkan waktu yang mustajab ini. Andaikan semua umat Islam di dunia ini atau di Indonesia ini betul-betul memanfaatkan momen waktu yang ya sahur itu untuk berdoa, mendekatkan diri, taqarrub ila Allah, itu pasti makin makmur Indonesia ini. Ya, cuman ya itulah, kita kebanyakan cekikik, na'udzubillahi min dzalik. Ya, padahal betapa istimewanya sepertiga malam. Ya, bahkan sudah jelas ayatnya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw yanqus minhu qalilan aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Kau bangun bro, sedikit saja. Ya, qumil laila illa qalilan nisfahu aw yanqus minhu qalilan. Aw zid 'alaihi warattil. Kalau kau tak bisa sedikit saja, kau tak bisa juga sedikitnya lagi. Tak bisa juga sedikitnya lagi. Ya. Kalau tak bisa, ya 5 menit lah sebelum subuh. Ya, paling tidak dapatlah 2 rakaat. Ya. Ya, cuman itu memang kita sering ketinggalan. Bahkan nih yang parahnya lagi, habis sahur tidur lagi. Ya, akhirnya apa? Subuh ketinggalan. Bahkan bisa jam 7 subuhnya. Ini kan keliru nih. Ya, makanya Rasulullah SAW itu berantiasa mengakhirkan ya sahurnya. Karena apa? Salah satunya memang lebih dekat kepada subuh. Nah, habis subuh langsung begitu masuk waktu subuh, ya sholat langsung. Ya, kalau kita biasanya sahurnya jam 3, akhirnya jam 4 sudah selesai sahur semua. Ngantuk lagi dah. Karena subuhnya masih ada setengah jam lagi, ya tidur lagi. Akhirnya bablas. Ini keliru juga nih. Ya, maka jangan sampai begadang ya yang enggak ada manfaatnya. Ya, menghabiskan malam dengan hal-hal yang tidak berguna, ya menonton film, menonton bola, ya bermain media sosial. Ya, hati-hati. Jangan sampai kita ya kalaupun misalkan nih ya kita di akhir Ramadan ini ya tak bisa juga kita manfaatkan juga. Lalu mau kapan lagi teman-teman? Mau Allah menyediakan Ramadan berapa kali lagi nih? Kita bisa dijumpakan dengan Ramadan, baru kita bisa berubah. Baru bisa kita ya gas-gas full lagi. Maka nanti kita lihat, mudah-mudahan nih berhasilnya Ramadan kita ini bisa kita lihat patokannya, rujukannya ketika kita di luar bulan suci Ramadan. Kita ini menjadi hambanya Allah ataukah hamba Ramadan? Ya, maksudnya apa? Apakah kita semangatnya ketika Ramadan saja, kita mengajinya ketika Ramadan saja, kita membaca Qur'annya ketika Ramadan saja, kita menjaga sholat sunnahnya, qiyamul lailnya ketika Ramadan saja, ataukah tidak? Nah, nanti setelah Ramadan lah kita lihat.
Ya, apakah kita menjadi hamba Ramadan atau hambanya Allah? Kalau kita menjadi hambanya Ramadan, ya Ramadan telah meninggalkan kita. Meskipun nanti tahun depan insya Allah akan datang lagi, pasti akan datang. Masalahnya, masih jumpa gak dengan kita? Ya, nggak ada jaminan teman-teman. Maka di bulan Ramadan ini manfaatkan, hidupkan qiyamul lail, hidupkan tahajud. Ya, qiyamul lail ini namanya berdiri di malam hari. Qiyamul lail, salat isya insya Allah termasuk qiyamul lail, tarawih termasuk qiyamul lail. Ya, tahajud itu dikatakan tahajud kalau sudah bangun, ya bangun tidur. Fatahajjada bihi nafilatan lak. Ya. Asa ayya ba'atha rabbuka maqaman mahmuda. Insyaallah nanti ketika orang yang senantiasa menjaga salat 5 waktunya lalu menambahkan tahajud, maka dia akan diangkat maqaman mahmuda. Ya, maqam atau derajat yang mulia, yang mahmuda, masyaallah. Lalu perbanyak membaca Al-Qur'an, teman-teman. Ya, ini syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Perbanyak baca Quran mumpung di bulan turunnya Al-Quran Ramadan. Jangan hanya menjadikannya pajangan saja. Ya, bahkan ya udah bulukan, bahkan sudah berdebu Qurannya, naudzubillah. Ustaz, saya nggak berdebu Ustaz Qurannya karena ada Qurannya di HP. Oh ya udah. Tapi jangan cuma di download tapi nggak dibuka. Ya, dibuka sekali-kali baca tafsirnya, agak bingung buka translate. Ya, maka teman-teman ya perbanyaklah menjaga semuanya amalan-amalan ini di akhir Ramadan ini. Ya, manfaatkan waktu sahurnya, waktu-waktu yang mustajab. Ketika buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah. Nah, habis itu sudah selesai. 1-2 teguk air, nah, tambah lagi zahabal zama wa batalatil uraq wa sabatal ajr insyaallah. Baca dua-duanya kalau perlu doain ya. Meskipun ada yang mengatakan ulama Allahumma laka sumtu itu adalah dhaif, tapi insyaallah untuk fadilul amal masih bisa ya. Teman-teman, terima kasih. Salam hormat dan Syawal. Mudah-mudahan makin semangat menjaga baca Qurannya, menjaga sedekahnya, menjaga qiyamul lail dan lain-lainnya di luar bulan suci Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berbagi niatkan untuk memberi rezeki bagi